Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wulandari, saya dari PBI 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit mengenai tokoh muslim terkemuka di dunia, yakni Qutb al-Din Shirazi. Mari kita simak. Qutb al-Din Shirazi memiliki nama lengkap Qutb al-Din Mahmud bin Zia al-Din Mas'ud bin Mosleh Shirazi. Qutb al-Din Shirazi lahir di Kazerun di daerah Shiraz di selatan Iran pada Oktober 1236 Masehi. Kemudian beliau wafat di Tabriz, Iran pada 7 Februari 1311 Masehi. Qutb al-Din Shirazi dikenal sebagai seorang penyair, namun kontribusinya bagi pengembangan sains sungguh sangat besar. Beliau telah menyumbangkan pikirannya dalam bidang astronomi, matematika, kedokteran, fisika, teori musik, filsafat, dan sufi. Sang ayah, Zia al-Din Mas'ud Kazeruni, sangat masyhur sebagai seorang ahli fisika dan dokter, sekaligus seorang pemimpin sufi Kazeruni, sehingga hal tersebut menyebabkan minatnya untuk mempelajari sains telah tumbuh sejak ia kecil. Ia menimba ilmu pengobatan atau kedokteran dari ayahnya. Saat ia masih kecil, ayahnya telah mempraktikkan dan mengajarkan pengobatan di rumah sakit Muzafari di Shiraz. Menginjak usia 14 tahun, Shirazi telah dianggap sang ayah menguasai ilmu kedokteran atau pengobatan. Setelah Shirazi menguasai ilmu kedokteran, sang ayah tutup usia. Tugas ayahnya di rumah sakit pun dibebankan kepadanya. Ia menggantikan ayahnya menjadi seorang dokter atau ahli pengobatan mata di rumah sakit Muzafari di Shiraz. Untuk memperdalam kemampuannya di bidang kedokteran, ia berguru pada sejumlah dokter senior seperti Kamal al-Din Abu Khair, Kharif al-Din Busakhi, Zaki, dan Syams al-Din Muhammad Kisi. Ketiganya merupakan dokter yang menguasai buku Canon of Medicine, karya seorang ilmuwan muslim legendaris, Ibnu Sina. Setelah satu dasawarsa menunaikan kewajibannya sebagai seorang dokter, Shirazi memutuskan untuk berhenti. Kemudian ia mulai mencurahkan waktunya untuk pendidikan lanjutan di bawah bimbingan seorang astronom terkemuka, yaitu Nasir al-Din al-Tusi. Ia rela meninggalkan kampung halamannya demi berguru pada Nasir al-Din al-Tusi yang membangun observatorium Maraga. Dia meninggalkan kota Shiraz pada 1260 Masehi dan tiba di Maraga sekitar tahun 1262 Masehi. Shirazi pun memutuskan untuk bekerja di observatorium Maraga. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di bawah pimpinan Nasir al-Din al-Tusi yang juga merupakan gurunya dalam mempelajari Al-Esarat wal Tanbihat yang ditulis oleh Ibnu Sina. Karya-karya beliau diantaranya yang pertama Nihayatu al-Idrak fi Dirayati al-Aflaq, sebuah kitab yang di dalamnya terdapat berbagai disiplin ilmu seperti falak, geologi, oseanologi, klimatologi, meteorologi, mekanika, dan optik. Yang kedua, kitab At-Tuhfatu Asy-Syahiyah tentang kinematika. Yang ketiga, kitab At-Tabsirah tentang kinematika. Yang keempat, kitab Nuzhatu al-Hukama wa Raudhatu al-Atiba, merupakan penjelasan dan komentar terhadap kitab Al-Qanun milik Ibnu Sina. Kitab ini merupakan penjelasan tentang kebutuhan terhadap dokter dan adab serta nasihat di bidang kedokteran. Yang kelima, kitab At-Tahfatu Asy-Sya'diyah, penjelasan keseluruhan kitab Al-Quran fi At-Tib. Yang keenam, tulisan tentang penyakit kusta. Yang ketujuh, tulisan dalam bidang ilmu falak dan berbagai sains lainnya. Yang kedelapan, tulisan dalam ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Hal yang dapat kita teladani dari seorang Qutb al-Din Shirazi adalah ia tak pernah puas untuk menimba ilmu. Dibuktikan dengan selama masa hidupnya, ia selalu menggunakan untuk menuntut ilmu kepada sejumlah guru. Maka, tak heran jika ia dikenal sangat luas pengetahuannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.